anak kami, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Bapak berharap kalian harus tetap bersemangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, anak kami yang baik, hari ini kita akan belajar dari tema 4 tentang globalisasi dan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah 3.2 dan 4.2 dengan materi pokok menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, silakan simak video berikut ini. Anak-anak kami yang baik, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, nah sekarang kita ulang sedikit tentang teks eksplanasi. Nah, apakah kalian masih ingat pengertian dari teks eksplanasi tersebut? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, kemudian teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Nah, yang pertama, pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, urutan sebab akibat atau deretan penjelas berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, sedangkan yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Nah, kemudian langkah kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, yang ketiga, membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, setelah itu langkah keempat adalah menentukan informasi penting. Nah, sekarang perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Nah, sebelum kita menentukan informasi penting dari setiap paragrafnya, nah sekarang kita lihat dulu, amati ada berapa jumlah paragraf pada teks bacaan di atas. Nah, kalau kita lihat ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf. Nah, sekarang kita akan membahas atau menentukan informasi penting dari setiap paragrafnya. Nah, sekarang kita mulai dari paragraf pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, sekarang setelah kita baca, kita tentukan topiknya. Nah, sebelum kita menentukan topiknya, kita terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, itu ya, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, jadi kalau kita baca tadi, yang dibahas adalah peran listrik dalam era globalisasi. Nah, itu topiknya yang dibahas pada
paragraf pertama ini, yang itu paragraf pernyataan umum. Nah itu ya, jadi informasi pentingnya dari paragraf tersebut adalah peran penting listrik dalam era globalisasi. Lanjut ke paragraf kedua. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, ini adalah paragraf kedua. Nah, jadi struktur teks eksplanasi paragraf 2 apa? Informasi pentingnya apa? Nah, sekarang struktur teks eksplanasi paragraf keduanya itu adalah deretan penjelas. Kenapa? Nah, karena menjelaskan secara urut, dijelaskan dari awal hingga akhir. Ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu ya. Kemudian informasi pentingnya apa? Apa yang didapat dari paragraf kedua? Nah, yaitu cara PLTA menghasilkan arus listrik sampai ke rumah konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Nah, sama seperti halnya tadi ke paragraf pertama dan kedua tadi. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Ya, ini adalah paragraf ketiga, yaitu bagian 3. Nah, sekarang kita tentukan dulu apa struktur teks eksplanasi pada paragraf ketiga, kemudian informasi apa yang diperoleh dari teks tersebut. Nah, struktur teks eksplanasinya adalah kesimpulan. Informasi pentingnya adalah turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Nah, generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapatkan tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sama halnya seperti yang tadi, sekarang kita menentukan struktur teks dari teks tersebut dan apa informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, langkah pertama, tetap kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Nah, sekarang kita mulai dari paragraf pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air, sungai atau PLTA, panas bumi, dan aliran angin. Nah, jadi struktur teks eksplanasi paragraf pertama adalah pernyataan umum. Nah, karena pada teks tersebut baru menjelaskan tentang peran pentingnya listrik. Ya, itu informasi pentingnya adalah peran listrik di era globalisasi.
Boleh juga ditambahi peran listrik di era globalisasi dapat mempengaruhi perkembangan teknologi di berbagai bidang. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kedua, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara. Tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Artinya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu. Nah, struktur teks paragraf kedua itu tentang deretan penjelas. Nah, itu ya. Dalam paragraf itu dijelaskan secara runtut mulai dari awal, dari mana awalnya sampai ke pemanfaatan listrik di rumah. Informasi pentingnya adalah tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, inilah informasinya. Jadi untuk mencari informasi penting kita boleh membuat kata-kata sendiri, ya tidak harus terpaku pada teks bacaannya. Oke. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan untuk kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bila ada anak kami yang belum memahami materi ini, silakan bertanya. Nah, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.